Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 Dia sopan, gue segan. Kurang ajar, gue melawan. Selamat pagi calon makmumku. Semoga harimu indah seindah bunga mawar yang sedang merekah indah ini ya. Baik, calon imammu. Mata mentari terbelalak saat melihat apa yang tertulis di dalamnya. Kemudian ia pun tersenyum. Ia tak menyangka si dingin, kaku, dan datar itu bisa bersikap romantis seperti ini. Mentari pun gegas mengetikkan sebuah pesan yang langsung ia kirimkan pada Gervario. Terima kasih, aku suka bunganya. Hari berganti begitu cepat, kini Rohani telah kembali sehat seperti sedia kala. Namun sikapnya pada Erna tak sebaik di awalnya. Apalagi setelah Erna ketahuan membohonginya dan dipecat dari pekerjaannya. Membuat sikap Rohani jadi dingin. Ia masih mempertahankan keberadaan Erna. Hanya semata karena ia mengandung cucunya, tak lebih. Erna sebenarnya ingin kembali mencari kerja. Tapi keadaannya yang sedang hamil besar tidak memungkinkan untuk dirinya melamar pekerjaan. Selain itu, mana ada perusahaan yang mau menerima perempuan hamil seperti dirinya? Sebab pekerjaan perempuan hamil pasti takkan bisa maksimal. Apalagi ia hanya memiliki kemampuan sebagai seorang SPG. Usia dan kehamilan tentu jadi penghalang baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Sial, wanita tua itu sungguh kurang ajar. Hanya karena aku bukanlah seorang manajer dan sekarang telah dipecat. Dia seenaknya memperbudakku. Emangnya aku pembantu? Gerutu Erna sambil merenggangkan otot-otot lengan dan punggungnya. Bagaimana tidak? Sejak jam 5 subuh, ia sudah dipaksa bangun untuk menyapu, mencuci piring, dan membuatkan sarapan untuk Sandi dan Rohani. Sedangkan Septi tak ada di rumah. Yang mereka tahu, Septi bekerja dengan temannya. Dan kerap melakukan perjalanan ke luar kota, sehingga jarang berada di rumah. Kalaupun ada, Septi tak pernah mau membantunya melakukan pekerjaan rumah. Padahal usai kandungannya sudah 7 bulan, semakin besar perut. Semakin sulit untuk melakukan banyak kegiatan, namun tanpa belas kasihan. Rohani dan Sandi menyerahkan semua urusan rumah tangga dengan dirinya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama ini. Berhenti mengoceh, mana baju kerjaku? Tukas Sandi yang baru aja keluar dari kamar mandi. Erna menggeram kesal, lalu ia mengambil setelan kerja yang tadi sempat ia setrika. Ini, Erna menghempaskan pakaian itu dengan kasar di atas ranjang. Sandi ingin menghardik Erna, tapi ia sedang malas berdebat pagi itu. Selagi Sandi berpakaian, Erna masuk ke kamar mandi sambil membawa handuk dan tak lupa ponselnya. Setelah memastikan Sandi telah keluar dari dalam kamar, Erna menekan nama seseorang yang menjadi kekasihnya selama ini. Laki-laki parubaya yang merupakan seorang pejabat daerah. Erna telah menjadi kekasihnya sejak ia baru saja lulus kuliah. Mereka berkenalan saat laki-laki bernama Purnomo itu hendak membeli mobil.
di showroom tempat ia bekerja sebelumnya. Diam-diam mereka bertukar nomor handphone dan sejak itulah mereka menjalin hubungan terlarang. Sial, Dedi kemana sih? Kok dari semalam nomornya nggak aktif? Rutuk Erna sambil mencengkeram erat ponselnya kesal. Sementara itu, di meja makan, Rohani sibuk bertanya-tanya tentang progres sang anak. Untuk mendekati mantan menantunya yang ternyata kaya raya itu, Rohani sangat menyesali mengapa menuntut Sandi segera menceraikan Mentari. Bila saja ia tetap mempertahankan Mentari, maka sudah pasti ia akan jadi kaya raya. Meskipun Mentari masih menyembunyikan jati dirinya, tapi setidaknya segala kebutuhannya akan tercukupi dengan baik. Tidak seperti saat ini yang serba kekurangan. Belum lagi Sandi harus membantu membayar cicilan rumah, tagihan listrik dan air. Biaya kebutuhan sehari-hari pun tak lepas dari tanggung jawab Sandi. Ia juga harus menyiapkan biaya persalinan. Sesuatu yang tak pernah Sandi pikirkan selama ini, kini justru harus benar-benar ia pikirkan. Beruntung Septi telah memiliki pekerjaan, meskipun ia belum lulus kuliah. Tapi setidaknya Septi mampu meringankan pengeluaran keluarga mereka. Jadi bagaimana San, ada kemajuan? Pasti kamu sudah mulai bisa mendekati tarikan? Apalagi selama ini dia sangat mencintaimu. Pasti ia akan mudah jatuh ke pelukanmu lagi. Ucap Rohani sambil mengunyah nasi goreng keasinan buatan Erna dengan raut terpaksa. Belum mah, Tari benar-benar sulit didekati. Bahkan makanan yang pernah Sandi berikan padanya langsung diberikannya pada orang lain. Sepertinya dia benar-benar tak sudi menerima apapun apalagi bertemu dengan Sandi, Ma. Tutur Sandi lesu. Sudah beberapa kali Sandi mencoba. Bahkan ia pernah sengaja menemuinya saat hendak masuk ke dalam mobil. Tapi Mentari bersikap sangat dingin. Menatapnya pun enggan, apalagi berbicara dengannya. Ia sudah seperti najis yang tampak begitu menjijikkan di mata Mentari. Sandi yang baru saja hendak makan, tiba-tiba kehilangan selera makannya. Padahal perutnya sungguh lapar, apalagi menu yang terhidang di meja benar-benar tidak menggugah seleranya. Tidak seperti masakan Mentari, yang meskipun kadang terkesan sederhana, tapi sanggup membuatnya nambah hingga berkali-kali hingga kekenyangan. Cek sok jual mahal sekali wanita itu. Ya sudah, nanti kapan-kapan Mama juga akan langsung turun tangan. Mama akan membuat Tari mau menjadi istrimu lagi, ucap Rohani penuh keyakinan. Seolah Mentari akan mudah tunduk dengan perintah maupun permintaannya, membuat Sandi tersenyum sumringah. Hai Bu Bos, sapa seorang perempuan membuat Mentari mendongakkan kepalanya. Mentari lantas tersenyum saat melihat kedatangan sang sahabat, sambil mendorong stroller di mana baby Andara sedang tertidur lelap. Cek Bu Bos apaan? Kok kemari nggak kasih kabar lagi sih, Ji? Tanya Mentari yang langsung beranjak memeluk sahabatnya. Sambil bercipika-cipiki seperti kebiasaan mereka. Namanya juga surprise, Ri. Ingin lihat aja, gimana wajah lu pas lagi serius liatin tumpukan berkas. Emang lu nggak ngantor, Ji?
Kan ada Mas Abdi dan Om Januar, gampang itu. Enak bener jadi bos KSM Group. Jam kerja bisa jalan-jalan mentang asprinya suami sendiri. Terus ceweknya Om sendiri, jadi bisa suka-suka. Seloroh Mentari membuat Jeanara terkekeh. Ya, Jeanara diberi kepercayaan untuk memegang KSM Group milik Doni, sang opa. Sedangkan Jervario nanti akan menjadi COTJ Group, milik sang ayah, Gatan. Tapi sementara ini ia masih menjabat sebagai COO perusahaan itu. Jeanara terkekeh. Aku kan belum lama lahiran, Ri. Aku udah minta cuti selama 6 bukan sampai baby Andara lulus ASI eksklusif. Baru deh aku mulai terjun lagi mimpin perusahaan. Tukas Jeanara sambil meraih baby Andara ke dalam dekapannya. Baby Andara udah haus ya, cup. Yuk mik cucu dulu sama Momi. Ucap Jeanara pada bayi mungilnya. Mentari memperhatikan bagaimana bayi mungil itu menghisap ASI dari sumbernya. Dengan begitu lahap dan lucu, Mentari tersenyum sambil menyentuhkan ujung jari telunjuknya di pipi cabi baby Andara. Ada rasa hangat yang menyeruak. Betapa ia ingin menjadi seorang ibu seperti Jeanara. Mata Mentari sampai berkaca-kaca. Kapankah ia bisa merasakan menjadi seorang ibu yang sesungguhnya seperti sahabatnya ini? Ri, panggil Jeanara membuat Mentari mengangkat wajahnya. Setitik air mata jatuh ke pipinya, dengan sigap Mentari menyekanya. Agar Jeanara tidak melihat, tapi sahabatnya itu justru telah melihat lebih dahulu. Jeanara dapat merasakan kesedihan yang dirasakan Mentari. Dalam hati, ia pun berdoa, semoga kelak Mentari dapat mendapatkan kebahagiaannya. Dan bisa segera memiliki buah hati seperti impiannya. Mentari bergumam menjawab panggilan Jeanara. Terimalah lamaran Jerva, Ri. Dia serius kok. Siapa tahu, kamu bisa mendapatkan bayi lucu dari saudara kembar aku itu. Kan bibitnya udah terbukti unggul. Buktinya ada Asa. Siapa tahu, kamu bisa melahirkan adiknya Asa setelah menikah dengan Jerva. Jeanara mencoba membujuk Mentari agar mau menerima saudara kembar menjadi suaminya. Kalau enggak, kan kalian udah ada Asa, Jerva udah bilang kan, dia enggak mempermasalahkan itu. Jadi, aku harap kamu mau membuka hatimu untuk Jerva, Ri. Karena ia tulus menyayangimu dan ingin membahagiakanmu. Tutur Jeanara membuat Mentari terdiam sambil menatap lekat wajah mungil baby Andara. Saat keduanya tengah terdiam, terdengar suara pintu yang diketuk. Ternyata itu adalah Belinda. Ada apa, Bel? Tanya Mentari. Itu Bu, ada mantan ibu mertua Anda. Dia bilang, dia ingin bicara pada Anda. Bagaimana Bu? Dipersilahkan masuk atau saya usir saja? Mentari dan Jeanara saling pandang untuk sesaat. Mentari menghela nafasnya, untuk apa lagi coba mantan mertuanya itu menemuinya, pikirnya. Bagaimana Bu? Tanya Belinda lagi. Mentari berpikir sejenak, kemudian ia melirik jarum jam di pergelangan tangannya yang sudah mendekati jam makan siang.
Kamu mau makan siang di mana, J? Tanya Mentari pada Jeanara, membuat Belinda mengerutkan keningnya heran. Bukannya menjawab pertanyaannya, bosnya itu justru bertanya tentang makan siang sahabatnya. Gue ada janji sama Mas Abdi, Ri, kenapa? Mau makan bareng? Mentari menggeleng, kemudian ia memalingkan wajahnya pada Belinda yang masih berdiri di depan pintu. Katakan saja, sekarang saya ada tamu. Kalau dia mau menunggu, tunggu saya di kafe seberang kantor kita saja. Katakan, aku akan makan siang di sana nanti. Tukas Mentari yang diangguki Belinda. Setelah itu, Belinda pun pamit undur diri untuk menyampaikan pesan atasannya barusan. Yakin lu mau temuin dia, Ri? Kalau lu mau minta temenin, gue bisa bilang ke Mas Abdi. Kalau siang ini aku mau makan siang bareng kamu, tutur Jeanara yang khawatir. Bila Mentari pergi menemui mantan mertuanya yang menyebalkan seorang diri. Nggak usah, Jea, tenang aja, gue bisa sendiri kok. Lu tahu bukan, gue bukanlah perempuan bodoh yang mudah ditindas. Dulu gue hanya bersabar karena dia mertua gue, tapi sekarang beda. Dia bukanlah siapa-siapa gue lagi. Jadi gue gak akan berlemah lembut seperti dulu. Dia sopan, gue segan. Dia kurang ajar, gue melawan. Lagian, gue tahu kok tujuannya. Ucap Mentari dengan seringai di bibirnya. Lu tahu, emangnya apa tujuannya? Tanya Jeanara yang penasaran. Mentari tersenyum lebar. Dia mau gue jadi menantunya lagi. Gila nggak? Gue yakin, dia bergerak karena anaknya nggak berhasil deketin gue lagi. Dasar keluarga benalu nggak tahu malu. Umpat Mentari sambil terkekeh sinis membuat Jeanara membelalakan matanya. Bener kata lu, Ri, mereka keluarga benalu nggak tahu malu plus gila. Mereka kayaknya butuh psikiater untuk menterapi otaknya yang udah sengklek itu. Balas Jeanara yang sudah tergelak. Setelah berbincang beberapa lama, Mentari pun bergegas bersiap untuk ke kafe yang ada di seberang kantornya. Menurut Belinda, Rohani memang bersedia menunggu di kafe tersebut. Padahal tadi baru jam 11 siang, artinya sudah hampir 1 jam Rohani menunggu di sana. Mentari masa bodoh, ia tak ingin bergegas ke sana. Toh itu kemauan dia kan untuk menunggu, jadi nikmatilah indahnya menunggu. Mentari masuk ke kafe tersebut dengan langkah anggun. Beberapa pasang mata tampak menjatuhkan pandangan mereka pada sosok cantik Mentari. Mentari melangkahkan kakinya masuk dengan sorot mata ceria, seolah ia sedang begitu bahagia. Mentari mengedarkan pandangannya saat ia menangkap keberadaan sang mantan ibu mertua. Ia pun segera melangkahkan kakinya menuju mejanya, kemudian duduk tanpa menunggu dipersilahkan. Kamu pasti sengaja kan nyuruh saya nunggu lama-lama di sini. Desis Rohani menggeram kesal. Mentari mengangkat sebelah alisnya, merasa geli sendiri. Memangnya saya yang ingin bertemu dengan Anda? Sahut Mentari acuh tak acuh. Rohani mendengkus. Ia berusaha mengontrol emosinya agar tidak sampai meledak. Bagaimanapun,
Tujuannya adalah membujuk Mentari agar mau kembali dengan sang putra. Oh iya, maafkan Mama. Mama terlalu banyak masalah akhir-akhir ini. Jadi sulit mengontrol emosi. Kilahnya, Mentari hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah percaya dengan apa yang barusan wanita itu katakan. Silahkan pesan, Mama juga belum pesan. Sengaja nungguin kamu, ujarnya lembut. Bahkan sejak tadi ia menyebutkan dirinya Mama. Seolah mereka tak pernah ada masalah sebelumnya. Mentari pun segera mengambil buku menu yang disodorkan pramusaji. Setelah mencatat semua pesanan, pramusaji itu pun undur diri. Tak butuh waktu lama, pramusaji itu kembali lagi dan menghidangkan pesanan kedua orang itu. Mentari menyantap makanannya dengan santai. Berbeda dengan Rohani yang tak berhenti melirik mantan menantunya. Yang kian cantik dan elegan serta anggun. Semua yang dikenakan Mentari tak ada barang murahan. Semuanya serba barang berkelas dan mewah. Rohani tak henti-hentinya menyesali kebodohannya meminta Sani cepat-cepat menceraikan Mentari. Ia juga merutuki dirinya sendiri yang tidak menyadari kalau mantan menantunya itu sebenarnya kaya raya. Jadi apa tujuan Anda bertemu denganku, Nyonya? Tanya Mentari to the point, tanpa ada basa-basi busuk sama sekali. Mentari, kenapa kau bicara dengan Mama seperti itu? Seperti berbicara dengan orang asing saja. Ketus Rohani mengeluhkan cara Mentari berbicara padanya. Mentari menghela nafasnya, sambil menatap jengah pada mantan mertuanya itu. Bukankah kita memang orang asing, Nyonya? Bahkan selama 5 tahun saya menjadi menantu Anda saja, kita tak pernah dekat satu kali pun. Jadi, tak perlu sok tersakiti dengan kata-kataku seperti itu karena itu sangatlah memuakkan. Tegas Mentari membuat Rohani diam-diam mengepalkan tangannya. Maafkan Mama. Ucap Rohani dengan wajah tertunduk lesu. Pura-pura tentunya. Maafkan Mama karena sudah menyakitimu. Terus terang Mama menyesal. Mama baru sadar kalau hanya kaulah menantu Mama yang terbaik. Mama menyesal Tari. Mama minta maaf. Begitu pula Sandi, dia sangat menyesal Tari. Maafkanlah Sandi, sebenarnya ia tidak bermaksud mengkhianati pernikahan kalian. Tapi perempuan itulah yang menjebak Sandi. Hingga suatu hari, perempuan itu mengaku hamil. Jadi Mama tidak punya cara lain selain menikahkan mereka. Sungguh, sampai sekarang Sandi masih mencintaimu, Tari. Kembalilah pada Sandi, Tari. Mama yakin, kalian pasti masih sangat mencintai, bukan? Kalau kau memang tak mau menerima keberadaan Erna, kau tenang saja. Setelah dia melahirkan nanti, Mama akan meminta Sandi menceraikan Erna. Lalu kalian akan menikah kembali. Kalian juga bisa mengambil anak itu dan menjadikannya anak kalian. Bagaimana? Kamu pasti mau kan kembali pada Sandi, Nak? Sandi benar-benar frustasi setelah perceraian kalian. Tutur Rohani panjang kali lebar, membuat Mentari terkekeh sinis dengan apa yang barusan Rohani sampaikan. Nyonya Rohani yang terhormat, apa Anda sudah kehilangan kewarasan Anda? Setelah membuangku, kini kau ingin memungutku kembali? Salah. Anda pikir setelah aku membuang anakmu,
aku akan memungutnya kembali. Aku pantang menjilat ludahku sendiri, desis Mentari dengan sorot mata tajam dan penuh intimidasi. Tapi Tari, Sandi masih sangat mencintaimu, kau juga kan? Oh, sayangnya, tidak. Ucap Mentari dengan menekankan kata tidak. Dan, kalaupun masih cinta, memangnya kami bisa menikah kembali? Tentu tidak, karena Sandi telah mentalak 3 diriku. Imbuhnya membuat Rohani melototkan matanya. Ia baru tahu kalau Sandi telah mengucapkan talak 3 pada Mentari. Dasar anak tolol. 4 Rohani dalam hati. Bisa, kalian masih bisa menikah kembali. Ucap Rohani membuat Mentari mengerutkan keningnya. Kalau kalian ingin menikah kembali, Mama akan mencarikan kamu Muhalil. Muhalil, beo Mentari yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Muhalil. Iya, Muhalil itu adalah laki-laki yang akan menikahi kamu untuk menggugurkan talak 3 Sandi. Maksudnya kamu nanti menikah dengan laki-laki pilihan Mama itu alias Muhalil untuk sementara. Setelah dia menggaulimu, maka dia akan segera menceraikanmu. Nah, setelah kalian bercerai, kamu dan Sandi pun bisa kembali menikah. Bagaimana, kau setuju? Tanya Rohani sesuka hati seakan Mentari tak memiliki hati untuk dihargai sama sekali. Hanya keegoisan dan keserakahan yang mendominasi di hati dan jiwanya. Benar-benar seorang ibu yang egois dan hanya memikirkan diri sendiri dan anaknya. Tapi tak peduli akan hati dan perasaan orang lain. Yang kemungkinan besar pasti sakit hati dan terluka akan sikap semena-mena dirinya. Sontak saja, setelah mendengar penuturan sang mantan ibu mertuanya itu, Mentari pun tergelak begitu kencang. Beberapa pasang mata sampai mengarahkan pandangannya pada Mentari. Mentari yang sadar akan hal tersebut segera membekap mulutnya dengan telapak tangan. Namun tawanya belum juga surut, bahkan perutnya sampai berguncang. Dan sudut matanya mengeluarkan bulir bening nan hangat. Akibat kata-kata tak masuk akal dari mantan ibu mertuanya tersebut. Astagfirullah ya Allah, apa Nyonya sudah cek mental Anda ke dokter kejiwaan? Sepertinya otak Anda ada yang sedikit geser, Nyonya Rohani yang terhormat. Hina Mentari dengan sorot mata yang sudah berganti setajam silet. Kenapa kamu mengatakan itu pada Mama, Tari? Mama hanya ingin membantumu. Ucap Rohani dengan memasang mimik wajah sedih dan kecewa. Membantu? Membantu apa? Hah? Apa kau pikir pernikahan adalah sebuah permainan yang bisa kau atur kawin cerai lagi sesuka hatimu? Kau pikir aku mau memungut sampah yang telah aku buang? Hah? Najis. Maaf saja, aku tidak sebodoh itu untuk masuk lagi ke dalam keluarga benalu seperti kalian. Kalian hanyalah sekumpulan benalu. Bahkan selama 5 tahun lalu, kalian tak pernah sekalipun memperlakukan aku dengan baik dan tulus. Sebaik apapun aku memperlakukan kalian, tapi kalian tetap membenciku, mencemoohku, merendahkanku. Kau pikir aku masih mau menjadi anggota keluarga kalian? No, tidak akan pernah. Maafkan Mama Tari, Mama akui Mama salah. Tapi sejujurnya, Mama itu sangat sayang padamu.
Karena itu, Mama bela-belain nungguin kamu selama 1 jam di sini. Dan memberanikan diri meminta maaf. Karena Mama sayang sama kamu dan Mama menyesal telah memperlakukanmu dengan tidak baik selama ini. Mama berjanji, bila kau bersedia kembali dengan Sandy, Mama akan memperlakukanmu dengan baik, menyayangi dan memperhatikanmu. Ayolah Tari, maafkan Mama dan Sandy. Terimalah Sandy menjadi suamimu. Pantang menyerah, Rohani terus berusaha membujuk Mentari agar bersedia kembali pada sang putra. Angan-angannya tiba-tiba melayang, membayangkan bagaimana bila ia berhasil menjadikan Mentari sebagai menantunya lagi. Ia pasti akan hidup bergelimang harta. Ia juga akan membujuk Mentari agar menjadi ibu rumah tangga saja. Dan menyerahkan perusahaan kursi kepemimpinan perusahaan pada Sandy. Membayangkannya saja sudah bisa membuat Rohani begitu bahagia. Apalagi bila ia berhasil dalam misinya itu. Apa Anda pikir semudah itu memaafkan segala perbuatan Anda dulu padaku? Tidak, 5 tahun aku hidup dalam tekanan yang kalian lakukan. 5 tahun aku mencoba bersabar dan menekan rasa kecewa dan sakit hatiku. Lalu kalian pikir satu kata maaf kalian dapat membuatku melupakan semua? Memaafkan segala kesalahan kalian padaku? Kalian pikir satu kata maaf bisa menghapus segala kenangan burukku tentang kalian? Tidak. Bila dulu mungkin aku masih akan memaafkan kalian, tapi kini tidak. Perbuatanmu yang menyodorkan wanita lain untuk Sandy. Lalu menikahkan mereka setelah mereka melakukan zina. Hingga menghadirkan janin di rahim perempuan itu di belakangku. Sudah membuatku amat sangat jijik dan benci pada kalian. Tidak ada maaf, apalagi kata kembali karena baik itu pintu maaf. Maupun pintu untuk kembali merajut asa sudah Mentari tutup rapat-rapat. Bukannya merasa bersalah. Atau bersimpati atas apa yang terjadi pada Mentari akibat ulahnya dan anak-anaknya. Rohani justru terkekeh sinis kemudian menghardik Mentari sombong dan tak tahu diri. Dasar sombong dan tak tahu diri, hardiknya dengan tatapan mencemooh. Seharusnya kau berterima kasih padaku dan putraku, karena kami masih mau menerima perempuan mandul sepertimu dengan tangan terbuka. Bukannya bersikap sombong dan tak tahu diri seperti itu. Imbuhnya membuat Mentari mengepalkan tangannya yang berada di atas paha. Kau pikir apa ada lelaki yang mau menerima kekuranganmu itu? Hah? Kalaupun ada, percayalah, keluarganya pasti akan menolak. Meskipun kau kaya, tapi tetap saja kau itu mandul. Sadar dirilah jadi perempuan. Jangan sombong dengan hartamu itu. Kau pikir ada keluarga yang bisa menerima menantunya, tidak bisa memberikan keturunan pada keluarganya? Tidak, hanya kami yang mau menerimamu. Hanya kami yang tidak akan mempermasalahkan kekuranganmu itu. Kau bahkan tak perlu berpikir untuk melahirkan seorang anak lagi. Karena Sandy akan segera memiliki anak. Dan bila perlu kelak anak itu akan kami buatkan akta kelahiran. Atas nama orang tua dirimu dan Sandy, kurang apa lagi kami coba? Jangan bodoh, Tari, pikirkanlah keuntungannya. Setiap kata yang diucapkan Rohani benar-benar seperti racun.
yang berusaha memukul mental Mentari hingga terperosok jatuh ke titik terendahnya. Mentari menunduk dengan rahang mengeras. Apa perempuan sepertinya tidak berhak hidup bahagia, pikirnya. Apakah perempuan sepertinya tidak berhak mencintai dan dicintai? Apakah bodoh bila ia menolak tawaran yang terdengar menggiurkan namun menyakitkan itu? Jangan coba meracuni pikiran calon istriku, nenek tua, hardik seseorang. Suara bariton nan tegas itu terdengar jelas dan begitu familiar dari belakangnya. Mentari ingin menoleh, tapi ia takut salah duga karena berharap pada sesuatu yang tak mungkin. Mentari memejamkan matanya kembali dengan tangan yang makin mengepal erat. Bahkan buku-bukunya tampak memutih. Bersambung.